Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B, mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Dual Kualitatif yang beranggotakan saya sendiri Dea Rowin Koturnada, Fahmi Mahmudin Siregar, Luri Marosyaida, dan Mutia Khairunisa akan mempresentasikan proposal PKM kami yang berjudul Framing Informasi Mengenai Kepercayaan Diri pada Perempuan Muda di Instagram @aru.lea. Latar belakang. Saat ini media baru tidak lepas dari kehidupan kita. Interaktivitas media baru memperlihatkan mengenai kontrol aktif masyarakat dalam penggunaan media baru. Mudahnya akses informasi adalah salah satu alasan untuk menggunakan media baru menurut Papa Carisi dan Rubin tahun 2000. Penggunaan dan pemanfaatan media baru ini dilakukan dengan baik melalui internet dan media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh We Are Social tahun 2021, masyarakat yang ikut serta dalam menggunakan media internet sejumlah 170 juta jiwa bertambah 6,3% dari tahun 2020. Ini artinya ada penambahan jumlah masyarakat yang menggunakan media sosial yang cukup banyak. Media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat salah satunya adalah Instagram. Semakin banyaknya pengguna dan pengunjung Instagram setiap tahunnya, survei yang dilakukan oleh SimilarWeb per Desember 2020 menyatakan bahwa di Indonesia, platform Instagram menempati urutan ke-7 pengunjung halaman web terbanyak dengan jumlah 192 juta kali. Salah satu bagian dari masyarakat yang kerap kali diabaikan atau didiskriminasi adalah kelompok perempuan. Dalam banyak aspek kehidupan, kepentingan para perempuan belum cukup diakomodir oleh para pemangku kepentingan termasuk media, menurut Barus tahun 2015. Tidak hanya itu, tidak jarang perempuan menjadi korban dalam media sosial. Kasus kekerasan perempuan tidak berhenti di tahun 2019. Tercatat data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sejumlah 4.477 kasus dengan korban sejumlah 4.520 individu terhitung sejak pandemi corona tanggal 29 Februari 2020 hingga 27 November 2020. Hal ini disebabkan lebih seringnya perempuan berada di rumah yang tinggal bersama pelaku kekerasan, terlebih lagi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi ini menyebabkan isu rendahnya kepercayaan diri pada perempuan. Rendahnya kepercayaan diri membuat perempuan cenderung lebih murung, sulit berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, hingga takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya. Kepercayaan diri ialah sebuah keyakinan yang tentunya terdapat di dalam setiap jiwa manusia bahwa segala tantangan hidup tentunya harus dihadapi dengan melakukan tindakan atau berbuat sesuatu menurut Angelis tahun 2003. Namun sayangnya kepercayaan diri tidak atau belum dimiliki oleh setiap orang walaupun sangat diperlukan. Setiap perempuan perlu meningkatkan kepercayaan dirinya untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk beberapa kasus, meningkatkan kepercayaan diri memerlukan bantuan pihak lain dalam memotivasi individu yang bersangkutan. Tingkat kepercayaan diri individu ditentukan oleh beberapa faktor, yakni diantaranya berat badan, tinggi badan, kecerdasan, wajah yang mulus dan putih, dan kemampuan. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh IFDIL pada tahun 2017. Ketika individu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, maka ia akan mudah bersosialisasi dengan individu lain. Namun tidak jarang pula ketika ia sering bersosialisasi dengan individu lain dapat meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang. Isu mengenai rendahnya kepercayaan diri pada perempuan tercatat salah satunya karena body shaming. Body shaming merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal yang mengolok-olok korban karena penampilan seseorang. Body shaming bagi beberapa pelakunya hanya menganggap candaan, namun bagi korban hal tersebut dapat menyakiti hati dan pikirannya. Survei yang dilakukan oleh Body Peace Resolution oleh Yahoo Health yang ditujukan kepada 2.000 orang menghasilkan 1.880 orang atau 94% perempuan pernah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain dalam hal body shaming. Rendahnya kepercayaan diri pada perempuan juga disebabkan oleh individu yang sering membandingkan diri dengan orang lain. Survei yang dilakukan oleh Dove dalam Indonesia Beauty Confidence Report tahun 2021 yang diikuti oleh 306 partisipan menunjukkan bahwa 38% perempuan Indonesia sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Instagram merupakan salah satu media baru yang sangat lekat dengan masyarakat. Berbagai akun menyediakan informasi menarik dan sangat mengedukasi, salah satunya adalah aru.lea. Aru.lea merupakan platform yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Aru.lea hadir karena kekhawatiran para pendirinya akan permasalahan perempuan di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya tingkat kepercayaan diri, kekerasan pada perempuan, dan isu kesetaraan gender. Pemilihan media Instagram dalam kegiatan publikasi adalah hal tepat mengingat pengunjung Instagram yang masih terus meningkat.
Dibuktikan dari survei yang dilakukan oleh We Are Social yang mendeskripsikan jumlah peluang pada pengiklan untuk beriklan. Hal ini sudah tepat dilakukan oleh Arulea dalam memilih Instagram sebagai media publikasi mengingat segmentasi audiensnya yang cenderung merupakan perempuan muda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lulu Imaro Syahidah. Baik, saya Lulu Imaro Syahidah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Latar belakang. Sejak kemunculannya pada bulan Oktober tahun 2020, Arulea menyajikan informasi terkini mengenai isu perempuan di Indonesia yang masih meresahkan. Berikut dari Arulea saat ini berjumlah 305 akun dengan dominasi rentang usia 13-24 tahun. Pembahasan yang disajikan dikemas dengan ringan serta visualisasi konten yang ciamik, ajakan untuk menerima segala kekurangan diri dan mensyukurinya hingga menyediakan wadah berbagi untuk para perempuan merupakan cara yang dilakukan Arulea dalam menyampaikan informasi terkini. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas bahwa salah satu bagian dari masyarakat yang kerap kali diabaikan atau didiskriminasi adalah kelompok perempuan. Oleh karena itu, dalam banyak aspek kehidupan, kepentingan para perempuan belum cukup diakomodir oleh para pemangku kepentingan, salah satunya media. Dalam media, informasi yang ada tidak lepas dari kepentingan para pemiliknya. Sehingga fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana framing informasi mengenai kepercayaan diri pada perempuan muda pada akun Instagram @aru.lea. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dengan fokus permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui framing informasi mengenai kepercayaan diri pada perempuan muda pada akun Instagram @aru.lea, yang sebagaimana nanti hasilnya akan menjadi acuan bagi seseorang atau kelompok dalam memberikan informasi di media sosial Instagram. Dengan mengacu kepada tujuan dari framing itu sendiri, yaitu membingkai sebuah peristiwa informasi dengan misi membentuk persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara akademis, yaitu memberikan kontribusi ilmiah yang ada mengenai kajian framing, lalu menyediakan referensi baru mengenai framing. Lalu secara praktis, mahasiswa bisa memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan mengenai framing. Lalu yang terakhir adalah sosial. Mahasiswa dapat menganalisis gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, lalu memberikan gambaran mengenai sebab akibat suatu fenomena. Lalu ada landasan konseptual. Yang pertama adalah framing. Analisis framing secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui realitas suatu kejadian atau tokoh atau kelompok atau yang lainnya, yang dibingkai dengan media. Proses tersebut melewati serangkaian proses konstruksi menurut Erianto tahun 2002. Dalam pelaksanaannya, framing biasanya dijalankan oleh media dengan cara seleksi isu tertentu serta mengabaikan isu-isu lain dan menonjolkan aspek yang terjadi dari isu-isu tersebut. Landasan konseptual yaitu terdapat dua aspek dalam framing menurut Erianto tahun 2005. Yang pertama yaitu memilih fakta atau realitas. Proses yang dilakukan dalam memiliki fakta ini biasanya berdasarkan asumsi. Kemudian dalam proses ini juga selalu terdapat dua kemungkinan, yaitu apa yang akan dipilih serta apa yang tidak akan dipilih. Yang kedua yaitu menuliskan fakta. Pada proses ini terdapat hubungan dengan bagaimana memilih suatu fakta yang nantinya disajikan untuk publik atau khalayak. Lalu yang kedua ada media informasi online. Menurut Kiri Dalaksana dalam Sumardiana tahun 2005 mengelompokkan media online ke dalam jurnalistik media massa. Media online saat ini juga dikenal dengan new media. New media ialah berbagai macam bentuk media dan isi media yang diciptakan lalu kini terbentuk dengan adanya perubahan teknologi. Salah satu contoh dari new media pada abad 21 ini yaitu internet. Sebagai sebuah teknologi baru, bentuk dari media dan teknologi sendiri muncul dalam waktu yang bersamaan dan dikenal dengan media convergence. Perkembangan yang hadir dari adanya media massa yaitu dapat membuat seseorang menikmati berita maupun informasi yang diperoleh dari mana saja, termasuk juga dengan adanya media online. Dalam buku yang berjudul Online Journalism, Principle and Practice of New Thought the Web, karangan Faust tahun 2005, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari adanya jurnalisme online, dan salah satunya yaitu imediasi. Imediasi dapat memberi kemungkinan jika informasi dapat tersampaikan secara cepat dan langsung ditunjukkan kepada khalayak. Media online ini juga memiliki berbagai keunggulan, yaitu yang pertama, informasi yang disajikan up to date. Yang kedua, informasi yang tersedia sifatnya real time. Dan yang terakhir, sifat dari informasinya yaitu praktik.
Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama berjudul Analisis Framing Aktivisme Media Sosial dalam Gerakan Sekolah Penulis Buku tahun 2009. Nama penelitinya yaitu ada Habib Bima Setiawan, Argyo Demantoto, Supriyadi, dan Widya Lestari. Tujuan penelitiannya yaitu untuk melihat bagaimana Instagram sebagai media baru mampu menjadi sarana untuk pengembangan literasi di Indonesia yang selama ini masih rendah. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan framing model oleh Gibson dan Modigliani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, kemudian saya akan melanjutkan pemaparan presentasi penelitian kami pada bagian penelitian terdahulu. Penelitian kedua berjudul Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait COVID-19 di Media Offline yang diterbitkan pada tahun 2020. Dengan menggunakan metode framing Robert and Mann dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang ketiga, analisis framing media online dalam pemberitaan profil dan kebijakan Menteri Susi Pujiastuti yang diterbitkan pada tahun 2016. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis framing Van Kosicki. Kemudian yang keempat, yaitu analisis framing pemberitaan media online cnnindonesia.com dan tirto.id mengenai kasus pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan analisis kerangka Pan dan Kosicki. Kemudian penelitian kelima yang berjudul Bahasa Agama di Media Sosial, analisis framing pada media sosial Islam populer. Dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis teks media, menggunakan metode analisis framing William Agamson dan model kerangka Modigliani. Kemudian judul yang keenam, analisis framing terhadap pemberitaan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok di media online tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing Robert and Mann. Kemudian penelitian ketujuh, yaitu analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun Facebook yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing Robert and Mann. Kemudian pada penelitian ke-8, analisis framing terhadap pernyataan resmi Kemenpora RI dan PSSI dalam kasus sanksi FIFA terhadap Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing Robert and Mann. Kemudian, yang ke-9, analisa framing aksi solidaritas bela Rohingya dalam detik.com yang menggunakan jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, deskriptif dengan menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Dan penelitian serupa lain yang terakhir adalah framing media online tribunnews.com terhadap sosok perempuan dalam berita video pornografi Depok yang diterbitkan tahun 2019. Metode penelitian ini digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Kemudian variabel dalam penelitian ini hanya ada satu, yaitu variabel kepercayaan diri seperti yang sudah ditulis pada judul penelitian kami. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau manusia. Proses penelitian ini melibatkan pernyataan yang muncul dan prosedur, lalu datanya biasanya dikumpulkan, lalu dianalisis, dibangun dari tema umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna dari data tersebut. Dan laporan tertulis di akhir memiliki struktur yang fleksibel. Kemudian jenis penelitian.
Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan utama dari banyak penelitian ilmu sosial adalah untuk menggambarkan peristiwa atau situasi. Peneliti akan mengamati dan mendeskripsikannya. Dengan memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menjabarkan mengenai data yang telah ditemukan di lapangan dan mendeskripsikannya secara akurat dan mendalam. Kemudian strategi penelitian. Peneliti menggunakan strategi penelitian analisis framing. Kali ini peneliti menggunakan model analisis framing Zongdan Pan dan Gerard M. Kosicki dari beberapa model analisis framing yang ada. Pada analisis framing Zongdan Pan dan Kosicki ini memiliki 4 struktur. Yang pertama struktur sintaksis, ini di mana gaya wartawan menyusun sebuah fakta. Perangkat dari analisis ini adalah skema berita, kemudian unit yang diamati adalah headline atau judul, kemudian lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Kemudian struktur yang kedua yaitu naskah. Naskah ini merupakan gaya wartawan mengisahkan sebuah fakta. Perangkat framingnya adalah kelengkapan berita dan unit yang diamati dari struktur ini adalah 5W, yaitu 5W dan 1H, yaitu what, who, when, why, where, dan how. Kemudian struktur yang ketiga adalah struktur tematik. Ini di mana gaya wartawan menuliskan sebuah fakta. Perangkat dalam analisis framing ini yaitu detail, maksud kalimat hubungan, bentuk kalimat, dan kata ganti. Dan unit yang diamati adalah paragraf dan proposisi. Kemudian struktur yang terakhir adalah retoris, atau bagaimana gaya wartawan menekankan sebuah fakta. Perangkat framing dari struktur ini adalah leksikon, grafik, dan metafora. Dan unit yang diamati dari perangkat ini adalah kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Kemudian unit analisis penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya merupakan individu, yakni akun personal yang mengikuti akun Instagram @aru.lea. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembikaian informasi mengenai tingkat kepercayaan diri perempuan muda Indonesia. Pembatasan masalah ini diharapkan nantinya persoalan tetap berada pada hal yang dikaji atau terlalu memperluas persoalan. Kemudian, teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan informasi yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan. Penelitiannya juga menggunakan teknik penarikan informan, yaitu teknik purposive sampling, yakni didasarkan pada adanya sebuah tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang pada intinya, para informan yang dipilih dalam penelitian ini sudah ditentukan dan memang berhubungan dengan akun Arulea. Informan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah key informan, yaitu salah satu dari pendiri Arulea. Kemudian 2 lainnya adalah followers dari akun Arulea. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Observasi dilakukan oleh penulis dengan mengamati konten-konten kepercayaan diri pada perempuan muda oleh akun Instagram Arulea. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber yang relevan dengan konteks penelitian, baik yang berasal dari buku, artikel jurnal, maupun penelitian lainnya. Dan ada keabsahan penelitian. Keabsahan penelitian ini dilakukan dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas dalam penelitian kuantitatif disebut juga validitas internal. Nah, dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan kredibel apabila adanya kesesuaian antara yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Uji kredibilitas kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, yaitu kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, serta waktu.
analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi dan member check. Dalam penelitian ini, keabsahan diperoleh dari triangulasi teknik, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan followers Arulea. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang ditemukan otentik. Sekian pemaparan dari saya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahmi Mahmudin. Saya Fahmi Mahmudin Siregar akan menjelaskan mengenai keabsahan penelitian. Keabsahan penelitian dilakukan dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas dalam penelitian kuantitatif disebut juga validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya kesesuaian antara yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan. Uji kredibilitas kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi atau kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperoleh dari triangulasi teknik, yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan followers @aru.lea. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan referensi untuk membuktikan data yang ditemukan autentik. Selanjutnya adalah metode analisis data. Menurut Baby, tahun 2014, metode analisis data dibagi menjadi 3, yaitu cross-case analysis, suatu analisis yang melibatkan pemeriksaan lebih dari satu kasus. Ini bisa berupa analisis berorientasi variabel atau berorientasi kasus. Yang kedua adalah variable oriented analysis, yaitu suatu analisis yang menggambarkan dan atau menjelaskan variabel tertentu. Tujuannya yaitu untuk mencapai penjelasan parsial keseluruhan menggunakan variabel yang relatif sedikit. Yang ketiga adalah case-oriented analysis, yaitu suatu analisis yang memiliki tujuan untuk memahami suatu kasus atau beberapa kasus tertentu dengan memerhatikan detail dari masing-masing kasus. Selanjutnya adalah coding. 3 bentuk pengkodan kualitatif adalah pengkodan terbuka atau open coding, yang kedua adalah pengkodan aksial atau axial coding, yang ketiga adalah pengkodan selektif atau selective coding. Open coding merupakan tahapan pertama melewati data yang dikumpulkan, seperti meninjau data, mengidentifikasi konsep dan tema, menetapkan kode atau label awal. Dalam pengkodan terbuka, fokus utama adalah pada data. Peneliti difokuskan pada data kualitatif yang mentah, misalnya lapangan, catatan, dokumen sejarah, foto, antar terbuka, melihat transkrip. Selanjutnya adalah axial coding. Dalam pengkodaan aksial, fokus utamanya adalah pada pengumpulan kode dan konsep atau tema awal, pendahuluan dari proses pengkodaan terbuka. Yang terakhir adalah selective coding. Pada fase ini, peneliti mungkin mengidentifikasi tema-tema utama untuk studinya. Pengkodaan selektif melibatkan pemindaian data menggunakan tema dan konsep sentral. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Dimulai dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, para peneliti melakukan pengamatan dan menganalisis informasi mengenai kepercayaan diri pada perempuan muda di akun Instagram @aru.lea. Peneliti melakukan wawancara secara online dengan 3 informan, 1 key informan dan 2 informan lain. Key informan merupakan pendiri Arulea itu sendiri dengan inisial nama HN. 2 informan lainnya merupakan pengikut Instagram @aru.lea berinisial AAB dan RAP. Data hasil penelitian ditentukan dari dimensi struktur model analisis framing Pan dan Kosicki yang ada 4. Gaya Arulea menyusun isi konten pada Instagram @aru.lea, gaya Arulea mengisahkan isi konten pada Instagram @aru.lea, gaya Arulea menulis isi konten pada Instagram @aru.lea, dan yang keempat adalah gaya Arulea menekankan isi konten pada Instagram @aru.lea. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, maka teori framing informasi yang terdapat dalam Instagram akun @aru.lea yaitu teori framing model Pan dan Kosicki. Dalam pendekatan ini, framing Pan dan Kosicki dibagi ke dalam 4 struktur. Yang pertama adalah struktur sintaksis. Yang judul yang digunakan dalam konten Instagram @aru.lea adalah alpha female. Judul ini sangat menarik perhatian para followersnya dikarenakan masih terdengar asing di telinga halayak luas, dan lead yang dipakai dalam konten tersebut juga sangat mewakili isi dari semua berita atau konten Instagram yang dibagikan. Selanjutnya adalah struktur script. Dalam unsur 5W+1H di konten yang berjudul alpha female sudah cukup lengkap. Unsur yang paling ditekankan terdapat
dalam konten ini adalah unsur what dan how. Sedangkan unsur seperti when, where, dan why tidak terlalu digunakan dalam konten ini sehingga mengurangi kelengkapan informasi yang disajikan kepada audiensnya. Yang ketiga adalah struktur tematik. Dalam konten Arulea terdiri dari caption yang berjumlah 1-2 paragraf singkat. Sedangkan di dalam fotonya terdapat beberapa tulisan dan lebih banyak memasukkan mengenai pengertian alpha female itu sendiri dan bukan merupakan kutipan. Yang terakhir adalah struktur retoris. Kata-kata yang dipakai dalam konten @aro.lea cukup unik karena menggunakan bahasa Inggris dan masih asing di telinga kita, yaitu alpha female. Lalu kata out of the box yang dimana artinya adalah di luar apa yang kita pikirkan atau tidak diduga. Selanjutnya adalah keabsahan data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara triangulasi. Lebih lanjut, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara wawancara melalui lebih dari satu narasumber. Key informan dalam penelitian ini berinisial HN sebagai pengurus dari akun Instagram @aro.lea. Selain informan tersebut, peneliti juga mewawancarai 2 informan tambahan yang berinisial AAB dan RAP yang merupakan pengikut dari akun Instagram @aro.lea untuk mengecek kebenaran dari key informan tadi. Selanjutnya, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti dilakukan dalam penelitian ini karena penelitian ini disusun secara berkelompok, yaitu 4 orang yang memungkinkan terjadinya peningkatan keabsahan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sesuai dengan data yang telah dikumpulkan dalam hasil penelitian, dalam penyusunan konten akun Instagram @aro.lea, memerhatikan headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, serta penutup yang membuat pengikutnya merasa lebih percaya diri karena melihat konten yang disajikan. Yang kedua adalah gaya penulisan yang disajikan akun Instagram @aro.lea tidak selalu menampilkan format penulisan 5W+1H. Hal tersebut didukung pernyataan HN sebagai key informan yang menyatakan tidak semua informasi dalam konten membutuhkan 5W+1H. Contohnya seperti konten tentang rap culture atau procrastination yang terkadang tidak memerlukan di mana tempatnya. Yang ketiga adalah analisis framing yang lainnya seperti struktur sintaksis dalam konten Instagram @aro.lea yang membawakan latar belakang tentang women's empowerment atau pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini digambarkan bahwa perempuan adalah figur pribadi yang kuat, bukan figur pribadi yang lemah. Ini karena banyak pria yang merendahkan kaum wanita. Yang keempat adalah struktur tematik yang terdapat dalam konten-konten @aro.lea yang dimana sering memuat tulisan dan juga gambar-gambar yang menjadi ketertarikan visual para followersnya. Yang kelima adalah struktur retoris. Dalam hal ini Instagram @aro.lea yang sering menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dalam judulnya dan juga sering memberikan hashtag dalam caption konten-konten yang dipublikasikannya. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama bagi pengurus Arulea, seperti yang sudah dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan, isi konten pada Instagram @aro.lea seringkali tidak menampilkan unsur when, where, dan why saat penulisan berita atau konten. Maka dari itu, diperlukan penambahan unsur tersebut jika diperlukan untuk melengkapi unsur kelengkapan berita 5W+1H. Diperlukan juga penambahan kutipan sumber untuk menambah kredibilitas dari konten yang diproduksi. Selain itu, diperlukan juga pembuatan konten baru mengenai gambaran perempuan hebat dan perempuan mampu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri pada perempuan muda, khususnya pada followers Instagram @aro.lea itu sendiri. Yang kedua adalah bagi penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait dengan analisis framing pada sebuah media. Selain itu, diperlukan juga kajian lebih lanjut mengenai kepercayaan diri pada perempuan muda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan lebih banyak informasi melalui teknik pengumpulan data wawancara atau teknik lainnya dengan tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah daftar pertanyaan yang kami tanyakan kepada informan kami. Yang pertama adalah apakah ada ketentuan tertentu saat pemberian judul konten Instagram. Yang kedua, apa alasan memilih lead tersebut. Yang ketiga, sebutkan dari mana saja informan dan timnya mendapat latar informasi untuk konten tersebut. Yang keempat adalah jika terdapat narasumber, apakah semua pernyataannya akan dimasukkan ke dalam isi konten. Yang kelima adalah apa syarat untuk mengutip pernyataan narasumber. Yang keenam adalah apakah pada konten
terdapat kalimat penutup. Yang ke-7, apakah kalimat penutup yang biasa digunakan? Yang ke-8, apakah pihak editor selalu memeriksa kelengkapan 5W plus 1H pada setiap konten? Yang ke-9, seberapa penting aspek 5W plus 1H bagi leader Arulea? Yang ke-10, proposisi seperti apa yang biasa digunakan dan dalam membuat konten? Selanjutnya ada daftar pertanyaan yang kami ajukan ke informan yang lain, yaitu bagaimana bentuk kalimat yang lazim atau biasa digunakan. Selanjutnya adalah apakah penulis selalu memperhatikan penulisan dalam hal hubungan antar kalimat. Yang ketiga adalah apakah ada jenis kata tertentu yang tidak boleh digunakan dalam penulisan konten Arulea. Yang keempat adalah apakah ada aturan dalam penggunaan kata untuk tujuan memperhalus atau mempertegas pernyataan. Yang kelima adalah apakah penulis sering mempergunakan ungkapan dalam penulisan konten. Yang keenam adalah bentuk ungkapan seperti apa yang diperbolehkan atau tidak. Yang ketujuh adalah berapa banyak ungkapan yang diperbolehkan dalam konten. Yang kedelapan adalah apakah gambar selalu disertakan dalam membuat konten. Yang ke-9 adalah biasanya atas dasar apa memakai gambar dalam berita. Yang ke-9 adalah apakah ada gambar tertentu yang tidak boleh digunakan. Maaf, maksudnya 10. Yang ke-11 adalah kapan grafik digunakan. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.